Selamat pagi, Bu Siti Zubaidah. Alhamdulillah terdengar suaranya. Apakah lancar suara saya terdengar? Oke, Pak. Terima Bagaimana dengan kasih. gambarnya? Bisa dicoba dengan gambarnya sekalian, Pak. Untuk gambarnya sudah saya bikin. Apakah belum muncul? Oke, Pak. Sudah terlihat? Oke, terima kasih, Bu Terima Siti. kasih. Selamat bertugas. Ya, Coba diulang sekali, Pak. Pak Agus menyapa peserta sebentar saja. Ini coba tes suaranya. oke. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta pelatihan KKG Office 365 KKG Mojo. Lancar, Bu Zubaidah? Oke, lancar, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Sambungkan dengan Bapak Samsudin. Selamat pagi, Bapak Samsudin. Iya, halo. Pak Samsudin berada di ketinggian juga, nggih? Iya, baru nyala wifi-nya, tadi mati. Tos. Bagaimana, Pak? Apakah suaranya Bapak Agus Saroji tadi terdengar? Tidak, tadi wifi-nya mati alias putus. Tapi suara saya terdengar ya, Pak? Nggih, terdengar niki. Terima kasih, Pak. Selamat bergabung. Kita coba sekali lagi saja. Ini Bapak Bustami. Selamat pagi, Bapak Bustami. Selamat pagi, Pak Tommy. Halo Pak Tommy, apakah suara Pak Agus bisa didengar dengan baik? Belum tersambung dengan Pak Bustami, kita coba. Ini ada Pak Januar Dwi Prasetyo. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi Pak Januar. Belum tersambung, Bu, dengan saya aja. Report Pak Januar, belum tersambung. Jadi kita coba dengan ini yang kameranya sudah aktif, ada Pak Hendri. Hendri Eriawan, selamat pagi Bapak Hendri. Posisi di keranding ya Pak Hendri. Pak Hendri, mikrofonnya di-unmute dulu. Oke, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana suara kami bisa didengar dengan baik? Suara panjenengan siaran di sini, laporannya itu terdengar dengan baik, jernih dan jelas. Gambarnya pun tidak putus-putus. Begitu, Ibu. Yeah. Untuk suaranya Pak Agus Saroji bisa didengar dengan baik, ya? Untuk kawasan sini suara Pak Agus Saroji diterima dengan baik. Terima kasih, selamat. Kita coba narasumber yang kedua, Bu Ani Sulistiarini. Monggo Bu Ani kita coba cek sound. Silakan Bu Ani. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah bisa masuk? Suaranya bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ani, suara narasumber 2 sudah bisa diterima dengan baik, insya Allah. Gambarnya juga
Mudah-mudahan nanti sampai selesai tidak ada gangguan. Jadi baik Bapak Ibu peserta pelatihan Office 365 yang berbahagia, kita mulai saja. Waktunya sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hajah Dr. Anda Hajah Juwarti MPD selaku Ibu Korwil kita. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S, Bapak Dr. Andes Joko Subagio. Yang kami hormati pula Ibu dan Bapak narasumber yang luar biasa. Bapak Ibu peserta pelatihan Office 365 dimanapun Anda berada, dan teman-teman panitia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 17 November 2020. Kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti pelatihan ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu guru yang hebat peserta pelatihan Office 365 yang dirahmati Allah, pada hari ini adalah hari ketiga kita untuk menerima materi. 4 materi sudah kita terima, 5 materi 2 hari, dan hari ini masih ada 2 materi lagi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama nanti adalah MEC, nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Saroji. Kemudian yang kedua adalah kelas notebook yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Sulistiarini. Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum narasumber menyampaikan materi, saya ingatkan terlebih dahulu, apabila selama kegiatan nanti panjenengan mempunyai permasalahan, kendala, atau pertanyaan, silahkan panjenengan bertanya, bisa langsung ketika diberi kesempatan bertanya, atau panjenengan tuliskan di chat, atau bisa juga panjenengan tuliskan di grup WhatsApp. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, seperti kemarin yang sudah panjenengan lakukan, panjenengan adalah peserta yang hebat-hebat semuanya, yang luar biasa, yang disiplin, yang tidak mengaktifkan mikrofon selama pelatihan, kecuali ketika panjenengan diberi kesempatan untuk memberikan suara. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan. Kemudian kami ingatkan kembali Bapak Ibu, dimohon untuk tidak menekan tombol recording ya. Kami panitia yang sudah merecord atau yang sudah merekam, nanti insya Allah seperti yang kemarin 2 hari rekaman pelaksanaan pelatihan ini akan dibagikan di grup WhatsApp. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih sekali. Kemudian Bapak Ibu, apakah tugas yang sudah diberikan sudah Bapak Ibu kerjakan? Insya Allah sudah, dan saya yakin sudah, namun belum dikumpulkan. Sepertinya belum ada yang mengumpulkan melalui kelas ya? Belum ya Bu? Oh sudah ada yang masuk, alhamdulillah sudah ada yang masuk. Banyak Bapak Ibu yang sempat WA ke saya, beliau sudah selesai mengerjakan kuisnya, sudah selesai mengerjakan SW-nya, namun belum dikirim atau belum dikumpulkan. Ya, banyak faktor, katanya nanti saja belakangan, tunggu teman-teman mengumpulkan. Monggo, yang sudah silahkan langsung dikirim. Nanti begini Bapak Ibu, nanti ketika narasumber menilai, memeriksa tugas panjenengan, nanti panjenengan juga akan tahu oleh narasumber, nanti nilai tugasnya juga akan dikembalikan ke panjenengan lagi. Kemudian di situ nanti ada skornya, jadi panjenengan nanti tahu nilainya dapat berapa. Kalau betul ya berarti dapat 100, kalau skornya 100. Di situ sudah ada ketentuan skornya juga, begitu. Kemudian Bapak Ibu, begini ya, sama narasumber itu sama seperti kita,
kita seorang guru ketika kita mengajar atau memberikan materi kepada putra-putri kita, kemudian kita memberi ulangan, anak-anak mengerjakan, mengumpulkan, kemudian nilainya 100 atau semuanya mengumpul. Rasanya kita sebagai guru senang sekali. Dan senang sekali kepuasan kita berada di situ sebagai guru. Kemudian apalagi nanti siswa kita mendapatkan nilai yang memuaskan semuanya. Wah, rasanya puas sekali. Berarti kerja keras kita mengajar, menyampaikan materi ini tadi berhasil. Rasanya senang sekali. Sama aja Bapak Ibu guru, Bapak Ibu narasumber memberikan materi kepada kita semua dengan harapan kita bisa menerima materi itu dengan baik. Kemudian kita juga bisa memberikan menyampaikan tugas yang beliau berikan kepada kita dengan baik pula. Nah, untuk itu dimohon Bapak Ibu yang sudah selesai silakan untuk segera mengirimkan, dan yang belum, apabila ada kendala, apabila ada kesulitan, Bapak Ibu narasumber siap 100% untuk membantu penjenengan. Bahkan kami menawarkan Bapak Ibu, ini tawaran nanti penjenengan komentari di grup WhatsApp. Bapak Ibu narasumber menawarkan jika Bapak Ibu ada kendala dalam menyelesaikan tugas, Bapak Ibu tugasnya kan hanya 2 sementara ini maksud saya hanya membuat kuis dan hanya membuat SWE. Jika 2 itu Bapak Ibu mengalami kesulitan, maka Bapak Ibu narasumber menawarkan pendampingan, maksudnya begitu, pendampingan untuk menyelesaikan tugas. Jika penjenengan ngersaknya seperti itu, Bapak Ibu narasumber bersedia. Nanti teknisnya seperti ini Bu, Pak, misalkan penjenengan ngersak nih, kemudian nanti ada berapa orang, kalau misalnya banyak nanti ya kita bagi harinya, sessionnya, kemudian nanti kita Bapak Ibu narasumber akan berada atau standby di XUPTD besok dan Kamis kalau misalnya banyak kalau tidak ya menyesuaikan waktunya, menyesuaikan dengan Bapak Ibu yang ngersak nih. Beliau berdua akan standby di UPTD, yang mengalami kesulitan nanti silakan datang di XUPTD, nanti pendampingannya langsung penyelesaian tugas. Langsung menyelesaikan tugas. Bapak Ibu, eman-eman sudah mengikuti pelatihan selama 3 hari. Kalau tugasnya tidak selesai, nanti ya eman-eman tidak mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu, karena kita kerjasamanya dengan Microsoft, jadi kita terpantau oleh Microsoft, seperti survei itu juga langsung ke Microsoft, kemudian redeem code itu Bapak Ibu sudah mengisi redeem code 2 hari. Nah ini tadi hari yang ketiga redeem code-nya juga sudah dikirim oleh Bu Ani di grup WhatsApp, Bapak Ibu juga bisa langsung mengisi sekarang. Dan Bapak Ibu, jadi tawaran dari Bapak Ibu narasumber untuk pendampingan, jika Bapak Ibu ngersak nih, monggo silahkan komen di grup WhatsApp, nanti panitia akan menindaklanjuti. Kalau misalnya banyak, nanti akan dikondisikan waktunya. Kalau tempatnya, kami narasumber panitia sudah mohon izin kepada Bunda Bu Korwil, Ibu DRA Juwati MPD, oleh beliau diizinkan untuk berada di XUPTD untuk hari besok dan hari Kamis. Nanti Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama adalah MEC. Ini Pak Agus Saroji yang akan menyampaikan. Saya hanya sedikit mengusulkan saja Pak Agus. Mungkin untuk MEC ini bisa langsung iya Bu. Bersama teman-teman kita langsung praktek, kita selesaikan MEC-nya, kemudian nanti berarti kalau kita sudah selesai kita sudah bisa mengumpulkan tugasnya gitu. Nanti kan tugasnya kemarin ada 4 ya Pak, ada SWE,
kemudian kuis, MEC, dan yang pertama sebenarnya yang membuat kelas untuk Teams-nya. Nah, karena Teams-nya masih ada trouble, nanti Bu Ani yang akan menyampaikan bagaimana dengan tugasnya. Kita ke Bu Ani dulu untuk tugas, apa ke Pak Agus langsung, Bu Ani? Sebentar Pak Agus, ya. Langsung ke Pak Agus. Pak Agus ini silahkan untuk menyampaikan materi yang pertamanya MEC. Monggo Pak Agus Saroji SPD, disilakan. Iya. Halo, tes Pak Agus. Kami hormati. Ada suara di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu DRA Juwarti selaku Korwil Kecamatan Mojo yang saya hormati, kepada Bapak Ketua K3S yang saya hormati, Mohon maaf Bapak, rekan-rekan panitia. ada suara di belakang, barangkali Pak Agus menyalakan handphonenya. Tidak. Atau sebelahnya dalam satu akun saja. Ibu mungkin di mute untuk Silakan. mikrofonnya. Sudah di mute semua. Monggo Pak Agus, silakan dicoba lagi. Oke, terima kasih Bu Siti Zubaidah. Pak Ibu guru hebat KKG Kecamatan Mojo yang berada di manapun, berasal dari luar kabupaten, luar kecamatan, ada yang di luar pulau. Selamat untuk hari ini. Sesuai yang telah disampaikan oleh Bu Siti Zubaidah, Ibu host kita yang cantik, materi untuk hari ini yaitu MEC. Apa itu MEC? Nah, kita akan belajar untuk tahu. Di sini kita seperti yang kemarin-kemarin sudah masukkan redeem code. Nah, kode redeem nanti hampir sama prosesnya seperti itu. Nah, sekilas saja ini adalah kursus yang dimiliki oleh Office 365 dari pusat. Jadi langsung dari Microsoft ada kursus di webnya pembelajaran Office 365. Langsung mungkin saya coba share screen, nanti Bapak Ibu juga bisa untuk mencoba mengisikan kursus yang ada di situ. Untuk penugasan nanti Bapak Ibu diminta mengerjakan minimal 2 kursus yang ada di MEC. 2 kursus itu dikerjakan sampai selesai, kemudian transkripnya diupload atau di kelas Teams. Nah, seperti kalau Bapak Ibu mau memasukkan redeem code, atau saya ulang dari awal, Bu Siti Zubaidah, mungkin share screen saya sudah bisa muncul di sana.
Teman-teman panitia? Sama, tidak bisa terlihat Pak Agus. Diulangi aja Pak Agus, coba diulangi. Untuk suaranya, apakah bisa masuk di sana? Halo, teman-teman panitia. Tes. Di saya sudah. Sampun. Sampun Pak Agus, sudah masuk di panitia. Sudah. Oke. Ya, saya juga sudah. Sudah Pak Agus, semuanya sudah. Ini kan dari atas Pak, jadi perjalanannya agak lama. Moga-moga silakan. Iya. Iya, dan saya minta bantuannya dari Bu Siti Zubaidah untuk tetap on mic-nya nanti ketika saya tahu ini masih tersambung atau tidak seperti itu, Bu. Iya, siap. Oke. Ini saya lanjutkan untuk materinya. Seperti halnya kita memasukkan trim code, alamatnya sama. Kita masuk di education.microsoft.com, kopikan di meeting chat, coba. Bapak Ibu bisa sambil mencoba di sana login ke alamat yang saya kirim. Nah, di sini saya coba untuk sign in. Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akunnya guruinovatif.com seperti halnya ketika Bapak Ibu masukkan redeem code. Kita login dulu, kita sign in, kemudian nanti kita masukkan akun, masukkan password. Nah, akan menuju ke halaman. Nah, ini saya coba memakai akun dari Bapak Kepala Sekolah saya, mohon maaf Bapak, karena ini yang baru, kemarin lupa tidak minta yang Bu Ani buat sampel untuk contoh. Ini saya pakai akunnya Bapak Sriadi. Nah, tampilan yang pertama akan seperti ini. Kemarin ketika Bapak Ibu memasukkan kode redeem, nah di sini di profil Bapak Ibu, nah ketika Bapak Ibu klik nama panjenengan akan muncul redeem assessment kode. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk melihat transkripnya. Ketika Bapak Ibu berhasil menebus kode ini, maka akan muncul di transkrip. Nah, seperti yang kemarin saya kirimkan di WA Group, di situ
Bapak Ibu bisa melihat sudah tertebus atau belum kode atau redeemnya. Nah, sudah sesuai. Kalau hingga hari ini sudah dimasukkan semua, maka akan ada 6 bed atau 6 lencana yang masuk di transkrip Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan redeem. Nah, sekarang tentang MEC, Microsoft Educator Center. Nah, Bapak Ibu nanti diharuskan mengerjakan atau mengisi training di webnya Microsoft. Kita pilih di sini bagian training. Kemudian Bapak Ibu pilih course. Nah, ini adalah kursus yang dimiliki oleh Microsoft yang harus atau bisa kita kerjakan. Nanti tampilan di Bapak Ibu akan seperti ini. Nah, ini ada banyak sekali kursus yang bisa kita pilih di sini. Tapi untuk berkaitan dengan penugasan, nanti Bapak Ibu cuma diharuskan memilih atau mengerjakan minimal 2. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan 2, itu nanti sudah cukup prasyarat kelulusan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat dari pihak Microsoft. Nah, ini ada banyak. Misalkan Bapak Ibu longgar, waktunya senggang dan semangat belajarnya tinggi, nanti bisa Bapak Ibu mencoba untuk mengerjakan kursus-kursus yang ada di sini. Nah, nanti akan mendapatkan sertifikat di kursus Bapak Ibu ketika nanti nilai yang diinginkan, yang dipersyaratkan Bapak Ibu semua. Nah, ini ada banyak sekali, saya geser ke bawah. Masih banyak dan bisa Bapak Ibu pilih untuk kursus yang ada di sini. Nah, kembali pada materi untuk hari ini, yang akan kita jaga adalah kursusnya yaitu di Teacher Academy. Nah, Bapak Ibu nanti yang dipilih untuk dikerjakan itu adalah di Office 365 Teacher Academy. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, atau ini saya kopikan linknya biar langsung menuju ke alamat Teacher Academy. Nah, di sini saya copy linknya. Link yang pertama tadi untuk masuk ke dalam webnya MEC, kemudian link yang kedua ini akan menuju ke kursus yang akan kita kerjakan. Nah, ini ada Office 365 Teacher Academy. Nah, ini kita akan mencoba membuka. Karena ini tadi pagi saya coba buka, maka di sini berbunyi Resume Learning Path. Nah, kita lanjutkan untuk resume course. Nah, di sini Bu bisa melihat ini adalah tampilan dari halaman kursus yang akan kita kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat menu-menu untuk belajar atau untuk kursus. Nah, ada Office 365 Dashboard, kemudian Finding Your Way in OneDrive, ada Office Online, ada Editing a File in Office Online, ada Word Online, ada Immersive Reader, kemudian PowerPoint Online, Excel Online, Office Delve. Kemudian ada sampai 10 menu di sini.
Nah, Bapak Ibu bisa untuk membaca atau mempelajarinya di sini. Tapi memang dari sana ini settingannya bahasa Inggris. Jadi semua materinya di sini berbahasa Inggris. Ada juga videonya, ada video. Ibu bisa melihat di sini video tutorial untuk di YouTube. Ini akan menuju pada video penggunaan Office 365. Modul-modul yang ada di sini bisa Bapak Ibu pelajari. Tapi kalau untuk mempercepat pengerjaan tugas dari 10 modul ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju ke kuis yang paling bawah. Saya terlihat hening di sini. Sambung, Bu Siti Zubaidah. Izin Pak, masih tersambung. Lancar ya? Iya, monggo dilanjut. Oke. Alhamdulillah kalau lancar. Saya lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu langsung saja menuju ke sini. Yang paling bawah, kuis. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Saya tambahkan informasi, di Teacher Academy ini kursus. Ini di sini tertulis 0/13. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan 2, nanti sudah cukup. Misalkan Bapak Ibu semangat untuk mengerjakan ke-13-nya, boleh. Dan boleh sekali nanti akan menambah pengalaman Bapak Ibu ketika belajar dengan Office 365. Nah, setelah selesai di Teacher Academy, ada kursus yang lain, Bapak Ibu ingin mencoba, boleh. Akan ada banyak batch yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Saya lanjutkan di kuis. Nah, Bapak Ibu kerjakan yang kuis paling bawah. Modul-modul di atas, silahkan kalau sempat waktunya longgar untuk bisa dibaca, juga disimaknya. Nah, di sini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Office 365. Nah, ini saya pilih kursus ke-1 di Teacher Academy. Nah, akan muncul pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Minimal Bapak Ibu menjawab 80%. Nah, ini sudah dinyatakan lulus. Jadi ada 10 question. Kemudian ini pertanyaannya. Nah, di sini nanti ada opsi-opsi. Ada yang harus dipilih 1, merupakan pernyataan benar salah. Ada juga yang harus dipilih beberapa di situ. Nanti sesuai dengan pertanyaannya. Bapak Ibu bisa mengerjakan di sini. Nah, ini contohnya pertanyaan ke-1. Setelah selesai dijawab, nanti Bapak Ibu submit answer. Kemudian akan berpindah ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama, you can change your office tema under setting in the office. Di sini, nah ini karena saya contohkan saja, langsung kita jawab. Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri. Nanti tahu jawabannya di sini kalau saya kerjakan. Nah, kita coba saja langsung, kemudian kita lihatnya. Nah, seperti itu saja. Nah, ini saya jawab, kemudian submit, kemudian next, kemudian submit, next. Ini kebetulan saya
Kalau centang biru itu hijau, di situ jawabannya adalah benar Bapak Ibu. Saya mencoba untuk tidak membaca pertanyaannya, langsung saya klik-klik begitu saja. Yang optionnya kotak itu di situ adalah boleh menjawab lebih dari satu. Nah, ini pertanyaan keempat. Saya submit, next. Nah. Saya lanjutkan, benar atau salah. Ini benar atau salah. Next, pertanyaan ke-9. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul perolehan nilai yang saya kerjakan tadi, di situ akan muncul. Nah, minimal kita harus menjawab benar 80%. Nah, ketika ada 10 pertanyaan berarti minimal dijawab benar adalah 8. Nah, setelah ini kita submit, kemudian nah ini pertanyaan ke-10 salah, kemudian ini terakhir kita lihat nah, skornya 50%. Jadi nah ini belum dinyatakan lulus Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan selesai sampai minimal 80% atau 8 soal benar dari 10 nanti akan mendapatkan lencana. Nah, itu dinyatakan sudah lulus di kursus 1. Nah, seperti itu. Kemudian informasi kepada beberapa untuk mengerjakan kuis ini sehingga nanti jawaban Bapak Ibu itu benar. Nah, ini bisa diulang kalau tidak salah itu 3 kali. Kita dapat mengulang 3 kali mengerjakan sampai jawaban kita benar. Tadi ketika kita pilih seperti ini, nah kemudian kita submit, akan muncul jawaban yang benar. Bapak Ibu bisa mengingat jawaban yang benar di sini. Nah, ini untuk pertanyaan ke-1. Nanti berikutnya pertanyaan kedua. Saya jawab di sini. Jawaban benar adalah ini 1 terabyte. Berikutnya dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan. Nah, ini untuk 1 kursus. Nah, seperti itu. Sesuai dengan ketentuan, Bapak Ibu hanya diwajibkan minimal mengerjakan 2 kursus nanti sudah cukup. Misalkan di sini ada 13 kursus, Bapak Ibu bisa untuk kan jadi boleh Bapak Ibu kerjakan semua ketiga sampai dengan selesai. Nah, ini karena akunnya baru yang bisa kita lihat di transkripnya. Coba saya lihat. Nah, di sini ini saya coba tampilkan dari ketika Bapak mengisi di sini
akan muncul rhythm code, kemudian bisa untuk klik view transcript. Nah, ini akan muncul berapa kursus yang telah kita ikuti, kita selesaikan, yang berhasil atau termasuk lulus, nanti akan muncul di sini. Nah, ini karena baru mengerjakan atau baru mengisikan rhythm sebanyak 4 kali, hanya muncul di sini. Ini catatan tentang rhythm code, nah, beserta materi yang kami sertakan di Office 365. Ketika kita tambahkan rhythm code yang hari ini, maka akan muncul 6. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kembali pada ini saya contohkan yang akun saya juga. Atau di sini. Ini yang memakai akun saya, Bapak Ibu. Saya sudah mengerjakan beberapa kursus di sini. Nah, ini karena sudah pernah saya selesaikan untuk dicerahkan, maka di sini akan muncul completed. Saya lihat di transkrip tadi di my file. Nah, di sini ini saya coba tampilkan transkrip yang pernah saya kerjakan. Mohon maaf ketika lama munculnya. Bapak Ibu ambil kita, nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa ditanya atau mungkin langsung raise hand, kemudian kita bisa komunikasi secara langsung, atau Bapak Ibu ketika ada kendala bisa Bapak Ibu share screen, kemudian kita simak bersama-sama masalahnya terkendalanya di mana. Ini yang tadi masih muter. Ini contoh yang telah selesai. Ada beberapa kursus yang sudah saya isikan. Sebagian ada lencananya, sebagian tidak. Nah, ini sesuai dengan pengerjaannya. Hanya selesai dengan batas minimal, atau mungkin dari 10 soal itu benar semua. Jadi nilainya tinggi semua, maka akan muncul lencana di tiap-tiap kursus. Nah, ketika saya mau view, ini memuat. Sambil Bapak Ibu mencoba, sederhana dan tidak ribet menurut saya yang ditugaskan. Jadi hanya wajib minimal 2. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengerjakan yang lain, boleh dan sangat boleh sekali. Nanti bisa Bapak Ibu selesaikan sampai mendapatkan banyak dana atau banyak bed di sini. Dari saya mungkin cukup sekian, kita sambung dengan diskusi.
masih ada kiranya 15-an menit, nanti Bapak Ibu yang mencoba bisa berbagi atau membagikan layarnya di sini. Saya akhiri untuk share screen dari saya. Silahkan nanti Bapak Ibu raise hand, kemudian kita sharing, diskusi bersama di meeting hari ini. Sementara seperti itu, Bu Siti Zubaidah, saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Agus, ini ada pertanyaan, satu pertanyaan. Bagaimana caranya mengganti ke bahasa Indonesia di MEC? Nah, ini mungkin maksudnya untuk memudahkan ketika mengerjakan kuis ya Pak ya? Oh gitu, okay. mungkin seperti itu. Untuk mengganti ke bahasa Indonesia itu tidak bisa gimana? Tidak bisa karena dari Microsoft-nya itu disetting yang bentuk bahasa. Kalau ingin dikerjakan dalam bentuk bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa untuk copy dan paste di Google Translate. Translate berarti Pak ya? Dua browser, kemudian di copy pertanyaannya termasuk jawabannya, nah kemudian dipastekan di Google Translate. Nah di situ nanti lebih mudah untuk kita memahami dari tersebut. Itu Bu. Iya, terima kasih Bapak. Jadi untuk MEC ini tidak bisa diganti ke bahasa Indonesia karena dari pihak Microsoft memang sudah disetting untuk bahasa Inggris. Terus kemudian Bapak untuk tugasnya ya, untuk tugasnya setelah nanti Bapak Ibu menyelesaikan kursusnya, minimal tadi Bapak menugaskan minimal peserta melaksanakan atau mengikuti 2 kursus. Ketika sudah selesai mengerjakan, yang dikumpulkan sebagai tugas, apakah sertifikatnya di-download atau juga screenshot kursusnya? Mungkin lebih dijelaskan lagi Bapak. Terima kasih, monggo. Oh iya, terima kasih Bu. Untuk pengumpulan tugas, saya coba lagi untuk share screen. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kursus, Bapak Ibu nanti akan bisa melihat atau menuju ke view transkrip. Nah, di sini, nah ini bisa Bapak Ibu download. Ketika view transkrip nanti akan muncul transkrip dari Bapak Ibu semua. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada menu download. Kita cukup download di sini, nanti akan tersimpan file dalam bentuk PDF. Nah, ini masih sedang loading. File PDF itu nantinya yang akan kita sertakan, kita sertakan di kantong tugas di kelas Teams. Ini kita bisa PDF, bisa kita beri judul. Nanti Bapak Ibu tolong untuk transkripnya diberi judul sesuai nama Bapak. Jadi transkrip underscore ini saya juduli Agus Saroji. Nah, kita save, kemudian download. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa menuju ke penugasan di Teams.
Kalau sudah di Teams, bisa Bapak Ibu lampirkan file berupa PDF. Nah, ini saya coba untuk buka. Nah, file PDF ini yang nantinya Bapak Ibu lampirkan di tugas 1 dan ketentuan sesuai dengan ketentuan dari Microsoft cukup dengan transkrip ini saja. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan screenshot dari ini misalkan. Nah, ini di screenshot boleh atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Itulah memenuhi syarat untuk penugasan di tugas 1. Nah, begitu Bu Subaidah. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mungkin loadingnya ini Pak Agus ya yang agak lama ya untuk screenshotnya Pak Agus, jadi kurang lancar. Ini terakhir tadi masih di file, belum sampai. Mungkin saya yakin Bapak Ibu peserta kalau sudah membuka MEC-nya sudah tahu lah kira-kira ini yang harus diklik, dan terus diklik, insya Allah juga bisa. Pengalaman saja Pak Agus, ketika saya kemarin mengikuti MEC juga waktu desiminasi, bahkan kemarin kalau tidak salah berapa ya, 5 kursus kalau tidak salah yang harus diikuti. Iya Pak Agus, 5. Desiminasi. Iya. Memang untuk bahasa Inggris ada kalau ada 10 kuis. Tidak sama ya, masing-masing kursus kuisnya tidak sama. Iya. Itu memang susah. Kalau saya bukan dibilang susah lagi, sudah tidak bisa. Tapi tetap saya coba, saya jawab. Kemudian ketika nilainya belum memenuhi syarat untuk lulus, kita kan bisa kita ulang. Nah, ketika kita ulang itu kita sudah tampil jawaban mana, jawaban kita yang salah yang mana, yang betul yang mana. Kemudian yang betul itu saya ini Pak, saya catat. Terus yang salah tadi juga saya catat. Jadi yang ketika saya mengerjakan ulang, yang saya catat yang salahnya tadi, saya coba dengan jawaban yang lain begitu. Itu pengalaman saja Pak. Sehingga mungkin tidak 1 kali mengerjakan bisa langsung selesai, bisa 2 kali baru mendapatkan nilai standar untuk bisa lulus kursus. Demikian Pak Agus. Oh iya Ibu, terima kasih Bu setelah berbagi pengalamannya karena pernah ikut, pernah juga jadi peserta kami bersama Bu Ani kemarin. Ada beberapa teman yang dari Mojo sudah pernah ikut, jadi sudah tahu cara untuk mengerjakan. Bapak Ibu yang baru mungkin nanti bisa berbagi, sekarang bisa mencoba untuk share screen di sini. Ketika Bapak Ibu membuka, nanti terkendala di mana kita akan bahas bersama-sama. Mungkin dari peserta Bu Siti Subaidah ada yang ingin mencoba, yang sedang membuka, nanti kita lihat bersama-sama. Hanya yang memang baru mau mengerjakan kursus, belum pernah membuka, belum pernah dikerjakan. Injih. Terima kasih Pak Agus. Monggo Bapak Ibu peserta silakan raise hand-nya dimanfaatkan untuk bertanya. Masih sisa waktu 5 menit.
kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kaitannya dengan MEC. Jadi tadi tugasnya intinya Bapak Ibu menyelesaikan minimal 2 kursus. Setelah itu nanti sertifikatnya di-download dan dikirim di kantong tugas MEC. Haten nggih. Jadi gampang nggih Pak Agus, gampang sekali ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kursus, lihat sertifikatnya, download, kirim di kantong tugas. Cukup gampang sekali. Monggo Bapak Ibu ada yang bertanya, disilakan. Sekedar mengingatkan saja Bapak Ibu, seperti yang kami tawarkan di awal tadi, jika ada Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu peserta yang menginginkan untuk pendampingan penyelesaian tugas baik SWE, kuis maupun MEC, monggo silakan panjenengan memberi komentar di grup WhatsApp. Nanti panitia akan mengkondisikan narasumber bersedia untuk mendampingi Bapak Ibu menyelesaikan tugas. Kami panitia berharap dengan sangat semua peserta, 100% peserta lulus dengan catatan mengumpulkan tugas. Tugasnya kan ada 4 ya Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sesuai dengan jadwal, sesuai dengan batas waktu, yaitu tanggal 21, tugas sudah masuk semua, sehingga narasumber mempunyai waktu atau kesempatan untuk menilai tugas dari Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Agus, masih ada 3 menit, barangkali ada yang terlewatkan dari Pak Agus. Bisa ditambahkan kalau memang ada, kalau sudah cukup kita lanjut. Bagaimana Pak Agus? Bisa bahas bersama-sama kendalanya. Cukup Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan saja nanti kita kembali untuk membahas apa yang ditanyakan dari peserta Bu. Terima kasih Bapak Agus Saroji SPD atas waktunya yang telah menyampaikan dengan jelas Microsoft Educator Center beserta dengan tugasnya. Terima kasih Bapak Ibu, meskipun materi sudah selesai, panjenengan juga Bapak Ibu peserta juga sudah praktek, namun apabila selama Bapak Ibu praktek kemudian ada kendala atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan bisa melalui chat di meeting ini, bisa melalui grup WhatsApp juga bisa. Ada narasumber setia Bapak Ibu, setia, dua-duanya setia sekali menemani Bapak Ibu sampai selesai, sampai lulus, sampai mendapatkan sertifikat. Ada Bapak Ibu? Nggih Bu, siap. Ini Bapak Ibu yang sebagai tamu, artinya Bapak Ibu yang masuknya hanya melalui link, tidak melalui akun, atau Bapak Ibu yang kemarin akunnya tidak bisa digunakan sehingga Bapak Ibu masuknya melalui link saja. Bapak Ibu hanya sebagai peserta pendengar setia. Maksudnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Teams. Seperti ingin chat juga tidak bisa, ingin raise hand juga tidak bisa. Bapak Ibu yang kebetulan sebagai guest atau sebagai tamu, Bapak Ibu dipersilahkan jika ada pertanyaan bertanya lewat grup WhatsApp. Ada Bapak Ibu? Mungkin itu dari Pak Agus, sudah gamblang sekali, tugasnya juga sudah gamblang. Pas tepat pukul 10.00 kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu
kelas notebook. Sekalian, ini nanti sebentar Bapak Ibu. Laptopnya baterainya low. Maaf ya Bapak Ibu, iklan sebentar. Menyambungkan baterai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang kedua bersama Ibu Ani Sulistiarini MPD dengan kelas notebook. Monggo Bu Ani, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Cek, suara saya sudah masuk? Sudah masuk Bu Ani? Gambarnya sudah masuk? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juwarti selaku Korwil Kecamatan Mojo, yang terhormat Bapak Ketua K3S, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru peserta pelatihan Office 365 KKG Mojo. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat walaupun melalui online. Semoga kita tetap semangat nih Bapak Ibu. Ini merupakan pertemuan yang online kita yang terakhir. Namun masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tadi tugas yang keempat dari Pak Agus. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini tentang kelas notebook ini hanya materi tambahan untuk pengetahuan yang ada di fitur-fitur Office 365. Jadi nanti untuk kelas notebook ini tidak ada tugas ya Bapak Ibu. Jadi hanya silakan menyimak saja nanti. Dan apabila Bapak Ibu ada kesulitan mungkin untuk mengerjakan tugas yang sudah lalu, monggo silahkan. Tadi Ibu host sudah memberikan kesempatan untuk komen di grup WhatsApp atau di chat. Apakah perlu kita mengadakan tatap muka secara langsung untuk menyelesaikan tugas-tugas? Kami berharap semoga semua tugas-tugas bisa dikirim ke Teams lewat assignment. Kemarin sudah dijelaskan caranya mengupload tugas, sudah saya share juga video rekamannya bagaimana caranya mengumpulkan tugas. Nah, untuk itu, untuk yang ada kesulitan mungkin waktu mengikuti tidak ada sinyal atau bagaimana, monggo silahkan kalau memerlukan tatap muka, kita nanti akan mengkondisikan. Nah, Ibu host tadi bilang untuk komentar di kolom chat itu untuk mengetahui kira-kira nanti tatap muka itu orangnya Bapak Ibu gurunya banyak, pesertanya banyak atau sedikit. Nah nanti kalau banyak bisa kita kondisikan dibagi per wilayah, mungkin nanti gugus utara sendiri harinya, gugus selatan tersendiri itu kalau banyak. Namun kalau sedikit hanya beberapa saja nanti bisa dijadikan satu. Kita saling sharing Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Mungkin kalau ada kesulitan monggo silahkan dikomunikasikan. Saya juga masih belajar di sini, juga taraf masih belajar, kita belajar bersama-sama supaya kegiatan pelatihan ini nanti bisa sukses. Nah, seperti memang kegiatan kita ini disponsori atau didukung sepenuhnya oleh Microsoft. Jadi sertifikat memang langsung dari Microsoft. Ini berbeda dengan kegiatan kita yang di dinas kemarin, Kalau yang di dinas kemarin kan yang memberikan tanda tangan Bapak Kepala Dinas. Nah, karena ini yang memberikan sertifikat nanti Microsoft, jadi mereka juga di grup kita itu ada perwakilannya. Kalau Bapak Ibu melihat di anggota grup kita itu ada Bapak Mansur. Nah, itu salah satu fellow dari Microsoft yang nanti akan memvalidasi di grup kita ini. Ditugaskan untuk memvalidasi grup kita apakah benar peserta ini sudah mengerjakan tugasnya. Misalnya saya merekomendasikan nanti nama Ibu Siti, begitu saya ajukan
sertifikatnya, namun dilihat di tugasnya, di assignment-nya ternyata tidak mengerjakan tugas karena saya hanya mengajukan nama saja. Nah, itu tidak bisa karena memang yang memvalidasi langsung dari Microsoft. Karena itu kami panitia sangat berharap sekali Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugasnya di assignment karena validasi itu nanti yang utama adalah di assignment-nya itu. Kalau assignment-nya 4 tugas itu terpenuhi, insya Allah nanti akan mendapatkan sertifikat. Namun kalau saya hanya mengajukan nama saja, tapi di assignment tidak ada, tidak dikerjakan. Nah, itu tidak bisa karena kita langsung divalidasi oleh pihak Microsoft. Di situ ada Pak Mansur sebagai fellow dari Microsoft. Dan terkait dengan tugas Teams, karena sampai saat ini akun guru inovatif itu masih trouble, masih belum bisa Bapak Ibu untuk membuat kelas, karena saking banyaknya peserta yang antusias dari seluruh Indonesia juga berebut ingin ikut pelatihan Office 365 ini, akhirnya jadi trouble akun guru inovatif. Nah, ini diganti dengan tugas lain, yaitu tugasnya Bapak Ibu memberikan testimoni atau kesan-kesan mengikuti pelatihan ini, bagaimana kesan-kesan Bapak Ibu. Nah, nanti dikirimkan komentar Bapak Ibu di Teams. Nah, setelah Bapak Ibu mengirimkan komentar di Teams, di screenshot komentarnya lalu dikumpulkan di tugas 1, yaitu tugas Teams. Itu ya Bapak Ibu, tugas pengganti membuat kelas. Sedikit saya sebelum praktek kelas notebook, sedikit saya akan mempraktekkan bagaimana caranya berkomentar di kelas Teams kita. Saya share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke. Nah, misalnya kita komentar di sini kegiatan. Di kolom komentar seperti yang Bapak Ibu biasanya. Nah, kegiatan ini sangat membantu. Sebentar. Nah, ini misalnya komentarnya seperti ini, kegiatan ini sangat membantu PJJ dan lain-lain. Terserah nanti Bapak Ibu yang ingin disampaikan tentang kesan-kesannya mengikuti pelatihan ini. Setelah itu di screenshot, komentarnya ini di screenshot lalu dikumpulkan sebagai pemenuhan tugas 1. Itu ya Bapak Ibu, tugasnya diganti seperti itu untuk Teams-nya. Nah, untuk yang akun yang belum ada 3 orang kemarin, Pak siapa ya? Sebentar saya cek dulu. Pak Herda, Bu Ani. Bu Dwi Kristina Sari, Pak Herda Bekti, dan Ibu Mazizah Nurfitria. Belum dapat akun, sudah mengisi form, tapi belum mendapatkan akun. Mohon maaf, nanti saya buatkan dulu memakai akun SDN Keniten 2 dulu, nggih. Nanti mohon menghubungi saya untuk Pak Herda, Bu Mazia, dan Bu Kristina. Sementara mohon maaf saya buatkan akun dengan domain SDN Keniten 2 dulu. Nanti tugas-tugas sama seperti yang dikerjakan oleh teman-teman yang domainnya akun guru inovatif. Karena memang sampai saat ini masih belum bisa untuk membuat akun guru inovatifnya. Mungkin terlalu overload nggih. Nah, nanti saya buatkan sementara dulu untuk akun SDN Keniten 2. Apabila nanti masih bisa, tetap saya ajukan untuk akun guru inovatifnya. Tuh. Oke, mungkin itu saja untuk penugasan. Kita
saya akan langsung memulai materinya tentang kelas notebook. Kelas notebook ini merupakan catatan pribadi siswa dan guru Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Kelas notebook ini bisa ditemui di sini, di general, di Teams kita. Kita klik kelas notebook di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini, Mas. Kalau kita akan membuat, klik setup OneNote kelas notebook. Ini ada dua. Blank notebook dan from existing notebook content. Berarti ini yang pernah sudah kita buat, tapi karena belum pernah, berarti kita klik blank notebook saja. Jadi ini nanti hanya untuk tambahan pengetahuan ya Bapak Ibu, tidak ada tugas untuk kelas notebook. Di sini ada keterangan, ada beberapa space. Di sini ada collaboration space. Collaboration space ini bisa untuk guru, teacher can edit the content, student can edit the content. Berarti di collaboration space, guru bisa memberikan sebuah topik dan siswa bisa mengomentari topik ini. Jadi collaboration space ini merupakan memang untuk berkolaborasi antara guru dan siswa. Jadi yang bisa mengakses siswa dan guru. Ada juga content library. Nah, di content library ini, teacher can edit content. Guru bisa mengedit konten ini. Student can only view the content. Berarti siswa hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit, memberikan komentar, tidak bisa di menu content library ini. Teacher only section. Teacher can edit the content, jadi guru bisa mengedit konten ini, student cannot view the content, tapi siswa tidak bisa melihat. Walaupun guru mengupload konten di teacher only section ini, siswa tidak bisa melihatnya. Terus ada lagi student notebooks. Nah, di sini teacher can edit konten, guru tidak bisa mengedit konten student notebook. Nah, yang bisa mengedit dan mengisi konten-konten materi hanya siswa, tapi guru hanya bisa melihat. Jadi di student notebook ini, siswa yang mengisi konten itu guru tidak bisa mengeditnya, tapi hanya siswa yang bisa, guru tidak bisa mengedit, tapi guru bisa melihat saja konten-konten apa yang disimpan pribadi oleh siswa. Jadi ini seperti diary siswa pribadi, tapi guru bisa melihatnya. Nah, setelah itu kita klik next. Di sini bisa kita ganti dengan kata-kata yang lebih komunikatif, misalnya handout diedit dengan materi. Class note diedit sebagai catatan kelas. Homework, kerjaan rumah. Quizzes. Tidak harus ini ya Bapak Ibu, kita bisa sendiri menambahkan yang lain. Menu-menunya bisa kita tambahkan yang lain. Misalnya kita ingin menambahkan menu lain, diklik add section. Apa saja judulnya, terserah gurunya nanti apa yang akan dimasukkan di kelas notebook kita. Misalnya ini lain-lain. Setelah itu kita klik create. Ini masih loading, menunggu dulu. Menunggu untuk menyiapkan kelas notebook nanti. Sambil menunggu ini, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang
kegiatan kita atau tentang materi-materi sebelumnya, boleh ditanyakan di kolom chat. Lumayan ya, ini sinyalnya mungkin ada beberapa tempat yang wifi-nya mulai lemot karena dari kemarin juga seperti itu. Ini ada juga laporan dari beberapa teman kalau sinyalnya terganggu. Sambil menunggu ini, apakah sudah ada pertanyaan Ibu host di kolom chat? Belum? Oh, iya. Jadi siswa kalau yang memakai kelas notebook ini Bapak Ibu yang hanya memiliki akun saja. Sayang sekali kalau yang siswa tidak punya akun tidak bisa memanfaatkan fitur kelas notebook ini, tapi ya tetap saya sampaikan karena ini untuk tambahan kita saja. Kenapa? Sinyalnya. Oke. Oke, nah di sini sudah ada collaboration space. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan di collaboration space bisa diedit atau bisa diisi oleh siswa juga. Misalnya saya contohkan ini, hapus saja yang sudah. Collaboration space. Misalnya topiknya tentang globalisasi. Topiknya tentang globalisasi. Nah, ini dihapus saja. Seperti biasa, kalau yang kita suka instan di copy paste kan ke Google. Tapi ini contoh yang tidak baik ya. Kalau lebih baik kalau Bapak Ibu membuat materinya sendiri, jadi lebih sesuai dengan pembelajaran. Misalnya ini tentang globalisasi, pengertiannya kita masukkan. Atau begini, nanti bisa kolaborasi, saya berikan ini dulu. Bagaimana pendapatmu tentang video berikut ini? Tuliskan komentarmu. Nah, jadi di sini kita juga bisa menyisipkan video di sini. Saya cari videonya dulu tentang globalisasi di YouTube. Nah, misalnya ini. Harga barang atau produk dari Cina itu biasanya suaranya masuk apa tidak? Kualitasnya oke juga sesuai dengan harga-harganya juga. Nah, makanya barang-barang impor Cina itu sudah merajai pasar. Ini tentang... Apalagi dengan namanya devaluasi yuan, kemungkinan besar produk-produk impor dari Cina juga akan semakin banyak merajai pasar Indonesia. Ini tentang produk-produk impor dari Cina yang murah-murah. Nah, ini kan juga bagian dari globalisasi. Mungkin kita tanya pendapat mereka bagaimana. Nah, misalnya saya ingin mengupload ini sebagai bahan diskusi kita, diklik saja linknya, ya, di copy,
lalu dipastekan di sini, Bapak Ibu. Paste. Oh, harus pakai tab. Nah, kita pastekan saja dengan CTRL V itu langsung muncul di sini. Kita pastekan linknya di sini langsung muncul. Nah, nanti bisa dikomentari. Nah, ini tadi. Kalau sudah muncul apa belum di kelas note Bapak Ibu? Kalau sudah, monggo silahkan boleh dicoba dikomentari tentang video ini. Nah, sekarang kita ke content library. Content library ini siswa hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit atau memberikan komentar. Misalnya di sini saya akan memberikan materi tentang globalisasi. Dihapus dulu. Nah, di sini jadi ini sebagai perpustakaan siswa ya Bapak Ibu, sebagai perpustakaan siswa nanti. Selain teks, kita bisa juga melampirkan yang lain. Diklik insert, misalnya kita ingin melampirkan form. Di sini bisa form yang sudah kita buat, kita lampirkan. Sign in dulu. Aduh, macet sinyalnya. Aduh, sinyalnya enggak bisa ini Bapak Ibu. Tadi caranya melampirkan, ini sign in dulu, tapi untuk sign in tadi tidak mendukung. Nah, bisa dilampirkan link juga, picture gambar, ini mirip seperti Word ya. File juga bisa dilampirkan di sini Bapak Ibu, sama seperti di Word, ini mirip di Word. Nah, seperti itu sekilas tentang kelas notebook. Hanya untuk tambahan saja. Nah, ini untuk catatan guru yang siswa tidak bisa untuk mengaksesnya. Nah, mungkin itu sekilas tentang kelas notebook. Ibu host, saya kembalikan kepada Ibu host. Terima kasih Ibu Ani Sulistiarini MPD, materinya meskipun tidak ada tugas, tapi ini ternyata juga sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan dengan putra-putrinya. Ini untuk waktunya Bu Ani ini masih cukup lama, mungkin dari Bu Ani sendiri masih ada hal-hal lain yang ingin disampaikan atau mungkin menambahkan dari materi sebelumnya dari MEC atau menambahkan materi dari yang kemarin kaitannya dengan form SWE. Sambil menunggu Bapak Ibu yang yang ingin bertanya, ini di kolom chat belum ada. Kemudian di grup WhatsApp juga juga belum ada pertanyaan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya kembalikan ke Bu Ani. Monggo Bapak Ibu.
Oke, monggo Bapak Ibu silahkan yang ada yang mau bertanya. Dan tadi nggih diisi yang kira-kira kita memerlukan untuk tatap muka atau tidak untuk menyelesaikan tugasnya biar nanti bisa dikondisikan nggih Bapak Ibu. Bagaimana yang ingin tatap muka itu banyak, sedikit, atau memang semua sudah luar biasa, tugas-tugasnya sudah selesai, nggih monggo. Jangan lupa untuk dikumpulkan di Teams kita. Terus, apa lagi nggih? Mungkin belum ada pertanyaan. Atau yang sudah selesai, silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang untuk SWE-nya mungkin ada dari teman-teman yang sudah selesai untuk di-share dengan teman yang lain. Jadi kalau ada kekurangan atau yang bagus-bagus bisa nanti untuk percontohan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau share tugasnya? Nah, sementara belum ada yang, apakah di chat ada Ibu host? Baik, Bu Ani, terima kasih. Bapak Ibu sepertinya sudah gamblang semua, sudah bisa mencoba mengikuti materi karena kemarin dari awal narasumber berpesan alangkah enaknya atau alangkah mudahnya jika ketika mengikuti materi sambil mempraktekkan. Ini ada Bu Ani di grup ini. Yeah. Ini mumpung kesempatannya ada di Bu Ani, ya, Bu Ani yang siap. Ini Pak Samsudin mengupload gambar di settingan MEC-nya bisa bahasa Indonesia, Bu Ani. Ini kok bisa seperti ini ya? Mungkin dari Bu Ani ada pencerahan? Monggo silahkan. Oh, iya. Wah, oh begitu ya Bu. Pak Samsudin memang luar biasa ini sudah. Iya. Ini sepertinya beliau di HP, G. Oh di ya. HP. Wah, ini HP-nya ya. Pak Samsudin atau HP-nya Pak Samsudin semua sudah bahasa Indonesia di ini. Nggih, keren, nggih. Nggih, luar biasa Pak Samsudin. Nggih, saya coba dulu nggih, Bu. Saya coba share screen dulu. Tadi menu MEC ya. Education.microsoft. Nah, di menu ini nggih. Ini masih bahasa Inggris begitu nggih. Caranya mengganti agar ke bahasa Indonesia seperti Pak Samsudin tadi keren. Nah, caranya saya coba ini diklik kanan. Di sini ada tulisan Translate to Indonesia, Pak Ibu. Coba diklik nggih, Translate to Indonesia. Nah, sudah berubah nggih ini? Sudah berubah. Atau kita bisa menerjemahkan dengan yang lainnya. Bahasa yang lain bisa. Diklik choose another language. Nah, misalnya kita lebih mahir ke bahasa Korea, ini yang ibu-ibu yang hobi drakor ini pasti sudah bisa bahasa Korea ini. Monggo kalau ditranslate ke bahasa yang lain kita tinggal memilih di sini. Semua tersedia di Inggris ini tadi. Nah, kalau kita kembalikan Inggris lagi bisa diklik translate ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu.
Nah, ini kan Indonesia. Kursusnya pun nanti juga kalau semua sudah kita ganti ke translate-nya to Indonesia, kursusnya juga misalnya saya pilih yang ini. Ini pertanyaannya juga bahasa Indonesia juga Bapak Ibu. Nah, seperti itu Ibu host. Nah, ini Pak Samsudin sudah keren ini. Oke. Mungkin ada yang ingin mempresentasikan? Ibu bisa dengan Ibu Khofifah, adakah di situ Ibu Khofifah yang dari Kalimantan Selatan mungkin bisa menyapa kami yang di Mojo, bisa berkenalan dengan saudara yang jauh di sana di Kalimantan Selatan. Cek apakah Ibu Khofifah ada di room. Iya, hadir Bu. Alhamdulillah. Ibu Khofifah bagaimana tugas sway-nya? Sudah selesaikah? Sway-nya sudah selesai Bu, dan sudah saya kirim di penugasan di assessment tadi. Oh, alhamdulillah. Bagaimana Bu keadaan di sana di Kalimantan Selatan cuacanya? Di sini panas loh. Di sini agak mendung-mendung. Kayaknya mau hujan. Oh iya. Biasanya kalau hujan di sini kendalanya jaringannya biasanya Bu. Oh iya. Ibu Khofifah, tadi sway-nya sudah selesai. Boleh dong Bu kita lihat nanti bagaimana sway-nya. Monggo silahkan Ibu Khofifah dilihatkan ke teman-teman di Mojo sini bagaimana sway-nya. Silahkan Ibu Khofifah. Di-share di grup Meet ini Kak Bu? Di-share screen langsung dari laptopnya. Ibu Khofifah pakai laptop? Nggih, pakai laptop ininya. Nggih, silahkan langsung di share screen dulu, terus dibuka sway-nya. Di share, caranya gimana Bu ya? Oh ya, coba saya buka, ini dulu ya, saya praktekkan dulu caranya share screen ya Ibu Khofifah. Nggih. Nah, ini asiknya kalau kita belajar nggih. Nah, ini asiknya kalau kita belajar, jadi kita bisa tahu. Nah, tempatnya di sini, Bu. Di sini sudah terlihat? Sebentar. Ya, di situ share, nanti pilih yang desktop nih. Di share, ini saya turunkan dulu ya. Di sini nanti saya turunkan dulu share screen saya. Saya turunkan dulu share screen saya, nanti Ibu share screen-nya. Nah, sudah? Bentar, belum. Untuk tugasnya itu kan di laptop, tapi untuk ini meeting-nya lewat HP Bu saya. Oh, di HP ada fitur share screen-nya apa tidak di HP-nya Bu Khofifah? Bentar. Bukanya kalau di laptop itu kan saya buka di grup timnya di sini Microsoft Team. Nah itu nanti gimana Bu? Kalau yang pakai laptop? Tidak apa-apa, di minimize saja, di minimize yang kecil, terus Ibu buka sway. Atau bisa linknya saya bantu share screen dari sini, linknya sway-nya Ibu dikirim ke kolom chat. Oh, nggih. Nggih, coba linknya sway-nya Ibu dikirim ke kolom chat di sini, nanti saya bantu share screen-nya. Ya, bentar. Sudah Bu? Di kolom chat belum kolom chatnya kita Teams, chatnya Teams Ibu. Iya sudah. Di Ibu host sudah ada apa belum? Di saya kok belum ada tuh. Dikirim Bu, di copy terus klik kirim yang tanda segitiga itu. Sudah?
Saya ngirimnya di kolom komentar di sini. Di komentarnya Teams. Nggih. Oh iya ya, coba Iya, coba Bu. saya cari. Oh iya. Ini saya sudah Nggih. menemukan. Oke. Oke, saya bantu buka dari sini. Nggih. Oke, Bu, saya share screen kan. Silahkan Bu Kofifa nanti sambil ini ya berbagi pengalamannya. Ini saya share screen kan dari sini. Nah, sudah ini ya, Bu, betul? Nggih. Oke. Monggo silahkan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini hasil tugas yang kemarin materi berikan membuat materi pembelajaran menggunakan SWE. Di sini saya materinya Toharoh, yaitu kelas 7 MTS, karena saya ngajarnya di MTS Ulumul Quran Al-Madani, Kalimantan Selatan. Mungkin gambar-gambarnya masih kurang menarik, karena kemarin masih mencoba-coba, jadi gambar yang ketemu langsung saya upload di sini. Di sini pertama pengertian Toharoh, judulnya, materinya di sini. Kemudian langsung semuanya ada pengertian, macam-macamnya, jenisnya, caranya bersuci, itu semuanya ada di materi. Kemudian di sini ada gambarnya. Nah, gambar ini hanya saya upload cuma 3 gambar. Sebenarnya mau saya tayangkan video cara-caranya yang lebih banyak lagi, biar supaya siswanya menarik dan lebih jelasnya, tapi ini hanya ketemunya cuma yang saya upload cuma 3 yang disesuai dengan judulnya. Ini gambar ketika orang lagi berwudu. Kemudian yang di sini gambar kedua tayamum. Di sini air untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar. Nah, di sini kalau peserta didiknya ada yang kurang menarik dari materi teksnya, bisa menyimak lewat video di sini. Ibu tar Bu videonya. Ini videonya Ibu sendiri? Bukan, ini bukan video dari saya, ini ambilnya dari YouTube. Oke, coba ya saya putar. Ini tadi belum include. Bukan, belum Kak, Bu. Oh ya, sobat. Oh ya, saya coba dulu ulangi share screen-nya. Suaranya belum ada, Bu? Belum. Oke. Suara videonya belum ada. Oh ya, coba tadi saya ulangi share screen lagi. Include. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Include sound audio, jangan lupa kalau share screen ingin suaranya juga ditampilkan, include sound audio. Oh, berarti belum kemarin ya, lupa Bu. Enggak, saya yang share screen maksudnya. Gitu. Iya, Iya. yang share, tadi kan share screen pertama belum saya include audio, jadi suaranya tidak bisa terdengar dari sana. Nah, ini saya ulangi share screen lagi. Sudah ada suaranya? Dia sudah ada. Nah. Materi pada kali ini yaitu membahas tentang taharah. Apa itu taharah? Taharah menurut bahasa adalah bersuci atau bersih. Taharah menurut istilah adalah suci dari najis dan hadas. Video ini mungkin cukup panjang Bu ya, semuanya ini satu materi, satu bab Bu. Iya, oke. Okay.
Jadi nanti setelah siswanya menyimak videonya bisa langsung mengerjakan tugasnya. Di samping ada pertanyaan. Oh iya, ini Bu Kofifa sudah berhasil mengembed linknya ya Bu ya, embed form. Jadi bedanya seperti itu kemarin, kalau yang kita masukkan di sini link maka tidak akan bisa tampil. Nah, jadi seperti ini sudah benar. Iya sudah Ibu. Ibu kan yang dilampirkan di sini embednya kan. Nah, itu bisa tampil seperti ini kalau yang dilampirkan embednya. Tapi kalau yang kita share itu yang linknya, maka nanti hanya linknya saja, tidak bisa langsung tampil seperti yang di embed. Begitu. Terima kasih Ibu Kofifa, keren sekali sudah mengerjakan. Banyak kekurangan Bu. Oh iya, sambil jalan bisa sambil belajar. Ini sudah awal yang baik. Semoga bisa bermanfaat ya Bu pelatihan kita. Amin. Terima kasih Bu Kofifa. Sama-sama. Sebentar saya akan menunjukkan tentang form tadi kemarin ya. Coba saya masuk akun saya dulu. Jadi bedanya yang form dengan link dan embed seperti ini. Nah, saya share screen. Nah. Di sini sudah terlihat share screen saya. Oke. Pada waktu kita share di sini, klik share. Nah, ada macam-macam Bapak Ibu di sini. Ini yang link. Kalau kita ingin men-share dengan link, diklik yang ini. Terus di sini juga ada dengan barcode. Misalnya jadi ulangan harian online kita ini tidak hanya bisa di-share dengan satu model saja, bisa dengan link, bisa dengan QR code, bisa dengan embed. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, embed ini yang dilampirkan di sway kita yang embed ini, atau juga bisa melalui email. Jadi kalau yang kita share hanya ulangan saja, tidak melalui sway, lebih baik memakai link ini untuk anak-anak. Tapi kalau kita melampirkannya di sway, kita menggunakan embed ini. Nah, tadi kalau kita menggunakan embed, langsung muncul gambarnya seperti yang sway-nya Ibu Kofifah tadi. Nah, itu tambahan sedikit tentang form. Oke. Begitu Ibu host, mungkin sudah ada pertanyaan atau? Iya, terima kasih Bu Ani. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sayyidah Fauziah, SPDI, SPD. Ini Ibu Sayyidah juga berada di Kalimantan Selatan ini Bu Ani. Beliau menanyakan tentang kelas notebook. Kelas notebook itu untuk apa? Monggo silakan Bu Ani, silakan dijawab. Oke. Ya, terima kasih Bu Sayyidah. Kelas notebook ini digunakan untuk catatan kelas. Jadi catatan kelas. Memang di sini itu fiturnya macam-macam ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita untuk menge-share materi itu bisa melalui Teams itu langsung, melalui chat. Di chat pun itu juga ada melampirkan file atau melalui kelas notebook. Nah, kelebihannya kalau kelas notebook itu tadi siswa bisa membuat catatannya sendiri, misalnya dia menemukan materi yang penting itu bisa disimpan di kelas notebooknya siswa. Nah, jadi catatan kelas dan catatan untuk dirinya sendiri ada di kelas notebook. Misalnya ada beberapa fitur kalau di Teams itu kita mendownload materi, di-upload, di-chatting, nah itu semua bisa mengakses. Tapi kalau di kelas notebook ini, kalau yang kelas notebooknya siswa tadi, yang bisa melihat dan mengakses siswa sendiri. Dan juga kalau di library, konten library tadi yang bisa mengupload
materi hanya guru, siswa hanya bisa melihat saja. Nah, ini seperti semacam perpustakaan ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengupload materi. Beda dengan kalau yang di Teams, kalau kita upload materi terus dikomentari, nah bisa-bisa tenggelam nanti materinya gurunya. Nah, ini kemudahannya kalau kelas notebook di konten library itu siswa jadi bisa fokus materi yang penting. Jadi kelas notebook ini singkatnya enaknya ngomong itu catatan kelas kita untuk guru dan siswa. Begitu nggih, Ibu Syahidah. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk sementara sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Ibu Ani. Mungkin kita tunggu beberapa saat. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang terakhir untuk pelatihan pemanfaatan Office 365 di KKG Kecamatan Mojo. Semoga apa yang beliau sampaikan selama 3 hari ini, materi-materinya dapat diterima, kita terima dengan baik, kita bisa praktekkan bersama peserta didik kita lebih bisa memberikan sesuatu yang berbeda dengan anak didik kita ketika masa pandemi COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu, ini tadi di chatnya grup WhatsApp ada satu yang menginginkan untuk pendampingan tatap muka. Mungkin jika yang lainnya menginginkan juga, monggo silahkan komen di WhatsApp. Nanti akan kita kondisikan jika jumlahnya nanti banyak, kita kondisikan untuk waktunya, untuk jamnya. Kalau harinya insya Allah ya besok, kalau tidak besok ya besok lusa, 2 hari. Karena batas akhir pengumpulan tugasnya adalah tanggal 21, tanggal 20. Kalau di kantong tugas di situ sudah ada nggih Bapak Ibu, panjenengan juga sudah bisa mirsani, di situ ada batas waktu pengumpulan tugasnya. Mungkin sementara itu mungkin barangkali Bapak Agus Saroji yang berada di atas masih bergabung dengan kami. Kita masih punya waktu 12 menit, Bapak Agus. Iya, saya tambahkan sedikit dan juga konfirmasi yang terkait dengan penggunaan atau perubahan bahasa itu ternyata bisa. Kemarin itu pas saya pelatihan pertama di bulan Juli itu saya coba belum bisa, makanya tadi saya jawab tidak bisa untuk soal-soalnya. Kalau sekarang ternyata bisa, ya alhamdulillah nanti akan mempermudah teman-teman dalam. Kalau dulu itu yang bisa itu di HP, ketika dibuka di HP, kemudian di setting bahasanya bahasa Indonesia, maka di browsernya berubah bahasa Indonesia, kemudian soalnya ikut masuk ke bahasa Indonesia. Tapi kalau sekarang di lab bisa, nah mungkin Pak Sam bisa berbagi pengalaman ke teman yang lain nanti biar lebih mudah, lebih cepat untuk mengerjakan kursus. Seperti itu. Tentang penugasan, kemarin saya bersama Bu Ani itu istilahnya dimajukan untuk due date-nya di kantong tugas tanggal 20. Jadi tanggal 20 berarti Jumat nanti akan berakhir atau habis waktu pengumpulannya di tanggal 20 pukul 00 seperti itu. Mungkin dari Bu Ani ada tambahan, silahkan.
Ini ada Pak Gus, ini di chat ada pertanyaan ya Pak dari Ibu Aldila Mailiana Putri SPD. Beliau menanyakan untuk tugas MEC-nya tadi minimal 2 kursus nggih Pak. Nah, tadi kan yang dipilih Teacher Academy. Saya sudah mengerjakan, tinggal 1 kursus lagi. Itu tetap pilih Teacher Academy atau boleh pilih yang lainnya? Soalnya saya cari di menu kursus yang Teacher Academy sudah tidak ada. Monggo Pak Agus. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Ini khususnya Bu Aldila Meiliana Putri. Nah, itu sudah menyelesaikan di situ satu demi itu dibilangnya satu paket. Jadi ada 13 kursus yang ada di dalamnya. Kalau yang saya tangkap itu kemarin menyelesaikan 2 paket yang ada di dalam Teacher Academy. Mungkin Bu Ani bisa menambahkan penjelasan tentang itu. Kalau misalkan menghendaki mengerjakan lagi selain yang di Teacher Academy, bisa pilih di kursus yang lain. Tentunya yang berkaitan atau berhubungan dengan materi di kependidikan seperti itu. Bu Ani, silahkan. Ya, ya di Teacher Academy tadi sudah saya tutup. Ada 11 kursus, Bani. Ada 11 kursus, terus gimana Pak? Pilih yang mana gitu toh tadi? Maaf. Ada 13. Oh iya. Ini dari Bu Adila, ini sudah satu paket itu sudah selesai. Satu paket di Teacher Academy, 13-nya sudah diselesaikan. Kalau panduan kemarin kan yang diminta minimal hanya 2 kursus yang ada di dalamnya. Jadi 2 paket saja. Ini di Teacher Academy itu satu paket, Pak. Ketika Teacher Academy kan satu paket itu. Ambil kursus yang lain lagi. 2. Jadi ambil kursus yang lain lagi selain Teacher Academy. Yang penting 2 kursus, begitu nggih? Di situ banyak sekali kan kursusnya. Jadi ambil yang lain, pilihan yang lain. Setelah Teacher Academy selesai, monggo kursus yang masih ada dikerjakan 1 lagi. Itu minimal begitu, Pak. Ini Pak Agus, Bu Ani, ini Bu Aldila Meilina mengangkat tangan, mungkin beliau ingin memperjelas pertanyaannya atau bagaimana? Silahkan. Monggo Bu Aldila Meilina. Ya, silakan Bu Aldila. Silakan dinyalakan kameranya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ibu Aldila Mailina dari Lumajang ya Ibu yang kemarin sudah sempat bergabung berkenalan dengan kami. Ya, monggo silakan, ada yang ingin disampaikan? Monggo silakan. Boleh memilih Ibu, boleh memilih Ibu Ani atau boleh memilih Pak Agus. Kalau Pak Agusnya masih single Ibu. Nah itu sekalian promo ini. Monggo Ibu, silakan. Ini suaranya belum masuk, Ibu. Termasuk fotonya, Bu. Halo?
Ada gangguan sinyal kah? Ya, halo. Bu Aldila sudah disapa dengan Pak Agus, monggo segera saja. Iya, ini kan tadi saya terima kasih. Lanjut, Bu. Masih belum terdengar dengan jelas suara Ibu. Bisa diulang? Ya, sepertinya terkendala. Ini itu pertanyaannya belum selesai, tapi kok saya cari di teacher akademinya tidak ada. Oh, bisa mungkin mau melanjutkan itu Pak di-reload. pertanyaannya. Nanti iya bisa di-reload, kemudian akan muncul lanjutkan kursus. Karena sudah pernah dikerjakan, nanti yang muncul di halaman itu pastinya adalah lanjutan dari salah satu dari ke-13 yang ada di Teacher Academy. Atau seperti ini, mungkin lebih sederhana ketika Ibu nanti bisa mengeceknya di transkrip. Nah, di transkripnya itu sudah terselesaikan berapa. Nah, itu akan muncul yang sudah diselesaikan atau yang sudah dikerjakan. Untuk yang belum bisa dilanjutkan kursus di situ. Alamat yang kedua itu, alamat yang kedua bisa diklik, nanti langsung menuju ke Teacher Academy. Saya copy ulang. Oke, di sini saya kirim di meeting chat. Akan langsung muncul di Bu Aldila masih bergabung dengan kami. Mungkin salah satu yang digunakan ya Ibu, ada HP dan laptop. Barangkali lebih nyamannya jika satu saja sehingga suaranya tidak ada gangguan. Ini keterangan dari Pak Agus, bisa Ibu baca juga di chat, bisa dicek di transkripnya, akan langsung muncul di Teacher Academy. Mungkin nanti iya Ibu, jadi ketika diklik link yang saya bagikan tadi itu akan langsung menuju ke kursusnya yang pernah kita buka. Ketika belum selesai nanti akan ada tulisan resume learning path. Nah, itu yang kita klik. Saya screenshot saja ketika sudah sudah dikerjakan. Nah, itu akan muncul seperti ini. Karena belum selesai, nah nanti akan resume. Ibu bisa klik resume, kemudian lanjut. Nah, tadi pasti bingungnya ketika pindah ke halaman.
banyak kursus di situ, ada puluhan, ratusan, kembali ke teacher akademinya bingung milih yang mana gitu. Saya kira tadi sudah selesai. Nah, itu tampilannya sudah saya kirim, nanti bisa klik untuk resume. Cukup mungkin Bu Siti Zubaidah? Injih, cukup. Alhamdulillah ini Bu Aldila juga sudah